Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazimatul Adimah dengan NIM 93212239. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas mengenai pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah. Nah, pendiri dari dinasti Abbasiyah ini sendiri yaitu Abdullah Al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas, atau biasa kita kenal dengan Abu Abbas As-Saffah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah ini berkuasa selama 524 tahun, di mana pemerintahan yang sangat lama ini berlangsung berkisar antara tahun 132 Hijriah sampai dengan 1258 Hijriah. Nah, dalam masa pemerintahan Abbasiyah ini juga disebut sebagai puncak kejayaan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai the Golden Age. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai khalifah-khalifah yang memimpin selama dinasti Abbasiyah ini berlangsung. Dengan kurun waktu yang sangat lama, tidak mungkin Daulah Abbasiyah ini dipimpin oleh 1, 2, atau 3 khalifah saja. Akan tetapi ada beberapa khalifah, yaitu Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Mutawakil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, Al-Muhtadi, Al-Mu'tamid, Al-Mu'tadid, Al-Muktafi, Al-Muqtadir, Al-Qahir, Ar-Radi, Al-Muttaqi, Al-Mustakfi, Al-Muti, Al-Qadir, Al-Qaim, Al-Muqtadi, Al-Mustasir, Al-Mustasid, Al-Rashid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Mustadi, Al-Nasir, Al-Zahir, Al-Mustanshir, dan juga Al-Musta'shim. Nah, itulah khalifah-khalifah yang memerintah dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang berlangsung selama 524 tahun. Baiklah, berikutnya kita akan membahas mengenai masa pemerintahan siapa Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan. Nah, Daulah Abbasiyah ini mengalami kemajuan pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid dan juga putranya Al-Ma'mun. Harun Ar-Rasyid sendiri memerintah berkisar antara tahun 786 sampai dengan 809 Masehi. Dan untuk Al-Ma'mun putranya memerintah berkisar antara 813 hingga 833 Masehi. Nah, Harun Ar-Rasyid ini masyhur sebagai seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Pada masa pemerintahannya, Harun Ar-Rasyid ini melayani dengan baik untuk kesejahteraan dan layanan kesehatan. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, Harun Ar-Rasyid mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan juga farmasi. Pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, pada masa itu terdapat dokter berkisar antara 800 dokter, jumlah yang sangat banyak pada masa pemerintahan kala itu. Dan untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Nah, untuk sektor pendidikannya terjadi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dilanjutkan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun ini setelah Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau dikenal sebagai seorang khalifah yang sangat cinta dengan ilmu filsafat. Nah, pada masa pemerintahannya, Al-Ma'mun ini melakukan penerjemahan buku-buku asing. Beliau sangat menggalakkan itu. Nah, dan untuk keperluan penerjemahan buku tersebut, Al-Ma'mun ini mendirikan sebuah lembaga yang bernama Baitul Hikmah, di mana Baitul Hikmah ini berfungsi sebagai pusat penerjemahan
sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan kebudayaan. Nah, dalam masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini, pusat peradaban Islam berpusat di Baghdad dan juga kota Samarra. Nah, untuk kemajuan sendiri, kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, akan tetapi juga aspek peradaban dalam semua aspek kehidupan seperti administrasi pemerintahan, sistem organisasi militer, administrasi wilayah, lalu juga pertanian, perdagangan, lalu juga ada mengenai kesenian, arsitektur, lalu juga mengenai media tulis, seni rupa, seni musik, dan juga arsitek. Dan selain itu masih banyak lagi, dan bisa kita simpulkan bahwa selama masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terjadi banyak kemajuan dan hal tersebut sangat pesat, sehingga pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah umat Islam bisa disebut sebagai puncak keemasan dan juga kejayaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pada masa Daulah Abbasiyah ini merupakan masa keemasan atau the golden age bagi umat Islam. Nah, pada masa ini umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, ataupun kekuasaan. Nah, selain itu juga telah berkembang berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Di antara bidang ilmu pengetahuan yang mengalami kemajuan pada masa itu yaitu bidang ilmu filsafat. Nah, dalam bidang ilmu filsafat ini cendekiawan yang terkenal adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan juga Ibnu Tufail. Lalu dalam bidang ilmu kedokteran, yang terkenal adalah Ibnu Sina, lalu Jabir bin Hayyan yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Kimia. Lalu juga ada Ibnu Sahal, Hunainan bin Ishaq. Selanjutnya pada ilmu matematika. Pada ilmu matematika ini yang terkenal adalah Al-Khwarizmi sebagai penemu angka 0, lalu juga Umar bin Khattab dan juga Banu Musa. Lalu pada ilmu falak ini yang terkenal adalah Abu Mansur, Jabir Batani, dan juga Raihan Bairuni. Lalu pada bidang astronomi yang terkenal adalah Al-Farazi. Lalu pada bidang ilmu tafsir yang terkenal adalah Ibnu Jarir At-Tabari dan juga As-Sudda. Lalu pada hadis yang terkenal adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan masih ada beberapa contoh yang lainnya. Lalu selanjutnya pada bidang ilmu kalam, ini yang terkenal adalah Wasil bin Apo. Lalu pada ilmu tasawuf yang terkenal adalah Al-Qushairi. Selanjutnya pada fuqaha atau ahli fikih yang terkenal adalah Abu Hanifah, Imam Maliki, dan juga Imam Syafi'i. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.